trader semuanya dimanapun Anda berada saat ini. Ketemu lagi dengan Wijaya Trading pada kesempatan hari ini untuk membahas seputar technical analysis, sehingga ada peluang yang kita baca dari membaca teknikal, kemudian ada potensi untuk kita taking profit di sana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dua pola candle yang bersifat reversal atau bersifat pembalikan, di mana pola candle ini sering muncul dan dengan akurasi yang tinggi. Apa saja dua pola candle yang akan kita bahas? Langsung kita masuk di materi, yaitu dua pola candle. Dua pola candle reversal, ya, reversal atau dua pola candle yang bersifat pembalikan. Nah, pembalikan saya maksudkan adalah tentu dari semula tren naik, kemudian ada peluang pola candle yang muncul dan kita bisa entry di peluang itu untuk taking profit. Yang pertama adalah doji. Doji ini pengertiannya adalah bentuk pola candle di mana harga buka ini sama atau hampir sama dengan penutupan, ya, dengan harga penutupan atau close-nya. Harga hampir sama buka dengan tutupnya, sehingga bentuknya nanti pasti bodinya kecil, ya. Saya kasih contoh yang pertama, ini adalah salah satu bentuk doji. Kemudian ini juga bentuk doji, kemudian di bawah seperti ini juga bentuk doji, termasuk ada body di sana tapi kecil. Nah, ini juga doji. Artinya antara pembukaan dan penutupan harga sama atau hampir sama, sehingga tentu akan lebih mudah mengenali ini adalah doji. Ya, seperti apa contoh doji ini? Nah, perlu juga saya tekankan bahwa doji ini akan sangat akurat ketika berada di area support maupun resisten. Ya, kita coba akan melihat bagaimana prakteknya, bagaimana kita melihat doji ini di dalam MetaTrader, sehingga mungkin teman-teman masih ada yang kebingungan, masih terkadang terkecoh dengan yang namanya doji. Baik, kita mulai dari contoh dulu, ya, doji yang muncul. Nah, doji ini sekali lagi bentuknya atau modelnya harga pembukaan sama atau hampir sama. Sama itu berarti membentuk satu garis. Kalau hampir sama berarti dekat-dekat. Artinya bodinya kecil, kemudian ekornya lebih panjang. Ya, kemudian doji nanti juga memberikan petunjuk di sana. Petunjuk seperti apa? Tentu nanti kita akan lihat dojinya. Nah, kita lihat di sebelah sini ada pola doji. Nah, yang saya highlight warna biru ini adalah salah satu contoh dari bentuk doji itu sendiri. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa doji itu adalah pola candle di mana harga pembukaan sama atau hampir sama dengan harga penutupan. Sehingga kalau ini kita lihat harga pembukaannya di sini di bawah ini, kemudian ada sumbu di bawah, kemudian sumbu di atas, tutupannya di sini. Ya, maka ini adalah doji. Doji utama atau doji yang paling akurat tentu dia berada di ujung support maupun resisten. Kalau dia berada di atas di puncak resisten, maka dia berpeluang untuk turun.
Sebaliknya ketika berada di ujung support, maka dia berpeluang untuk di sana naik. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kiri, di sini ada support. Nah, di sini ada support. Sehingga perhatikan sebelum doji ini terbentuk, bahkan kekuatan seller sudah mulai melemah di sana. Dari panjang kemudian sudah mulai ada penolakan. Ya, mungkin sebelum kita membaca doji, kita bisa melihat candle yang terbentuk sebelumnya sebagai bahan untuk memperkuat dalil kita bahwa doji yang kita maksudkan mempunyai keakurasian yang tinggi. Oke, kita contohkan ada mulai penolakan, kemudian doji muncul di sana, berada di ujung tren turun atau berada di harga support di sana. Maka ketika berada di harga support berpeluang untuk naik. Sebaliknya ketika berada di ujung resisten maka berpeluang untuk turun. Turun dimaksud bukan berarti turun secara terus-menerus. Ada peluang di sana, nanti ketika kita entry ada potensi yang lebih besar untuk kita profit dari reversal yang ada. Sehingga misalnya ini terbentuk doji, kemudian entry kita di sesudahnya ini, maka tidak butuh waktu lama, kita hanya mungkin 1 jam kita sudah dapat 500 poin, 500 pip. Ya, kemudian kita lihat doji yang di sebelah atas di sini. Ya, ini walaupun doji, tetapi saya kurang cenderung karena bukan berada di harga resisten, tapi masuk lebih di bawah. Maka saya tidak gunakan ini sebagai doji, walaupun sebenarnya ini juga doji. Ya, ini doji. Tetapi keakuratan yang tinggi tentu berada di area resisten. Ya, oke. Kalau mungkin berada di ujung atas, kita bisa gunakan untuk eh, membaca peluang yang lebih akurat. Karena ini berada lebih di bawahnya lagi, maka saya tidak gunakan ini sebagai doji yang akurat juga. Nah, kita lihat yang lain. Kita coba lihat yang lain, mungkin bisa nanti bisa kita baca lagi doji. Oke, kita bisa lihat lagi di sini ada ya. Oke, kita coba ya. Kita coba cari kenapa doji jarang sekali muncul di support dan resisten ya, karena itu jangan hanya berdoman pada satu pola candle. Kalau kita hanya menunggu doji maka belum tentu satu hari muncul. Nanti kita bisa mengkombinasi dengan pola-pola candle yang lain. Ya, minimal ada satu gambaran kalau ada pola doji dan berada di area ujung support resisten, maka di situ akan cukup akurat, mempunyai keakurasian yang tinggi dibanding dengan posisi yang berada di tengah. Nah, kita juga bisa lihat di sana, di sini ada doji yang berada di area resisten sekarang. Saya contohkan doji ini berada di area resisten sekarang. Ya, bentuknya titik pembukaan dan penutupan sama di sana. Jadi tidak ada bodinya, hanya berupa garis. Kemudian juga berada di area atau di garis resisten. Ya, sekali lagi doji ini sifatnya reversal, tetapi reversal bukan berarti dia seterusnya nanti berbalik. Ya, ada batas-batas yang tentu nanti mengikuti dari karakter dan pola candle yang terbentuk di sana. Yang terpenting ketika kita membaca peluang dari pola candle itu, kemudian kita entry, kita bisa profit di sana. Oke, ini adalah doji berada di area resisten, artinya dia berpeluang untuk turun atau reversal dari tren naik menjadi turun. Nah, sekarang kita entry-nya di candle sudah terbentuk ya, di time frame H1 ini kita melihat doji di area resisten, kemudian sesudah terbentuk kita entry-nya di candle selanjutnya. Kita lihat kalau ini reversal turun berarti kita entry-nya adalah sell di sana. Oke, kemudian kita lihat apakah kita profit atau tidak ya. Ternyata ketika kita entry 1 jam kita bisa belum profit, bahkan kita masih minus. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan, ketika kita entry
maka yang pertama langkah kita lakukan adalah membatasi kerugian, di mana titik kita taruh stop lossnya atau batas toleransi kerugian kita. Ya, saya sering sampaikan, ya letakkan, kalau sell letakkan di atasnya resisten, kalau buy kalau kita entry-nya sell berarti letakkan di atasnya resisten, kalau kita buy letakkan di bawahnya support. Karena ini kita ngambil posisi sell, maka kita taruh stop lossnya di atas resisten. Resistennya di sini, maka kita bisa taruh 250 atau 300 di atasnya. Ya, kita taruh di sini. Jadi kita taruh 250 sampai 300 dari area titik resistennya. Sehingga kita taruh SL di sini. Kenapa kita taruh terlalu jauh? Tidak terlalu jauh. Yang kita lakukan adalah membatasi kerugian yang besar dan melindungi dari modal yang besar. Ini pun nanti tidak serta-merta kita menunggu sampai stop loss kena. Artinya ada jalan lain, ada recovery lain ketika nanti betul-betul berbalik. Sehingga tidak perlu menunggu sampai selesai stop loss kena. Kita bisa lakukan recovery lain seperti yang saya contohkan di video-video sebelumnya. Namun demikian, ketika marketnya mungkin tiba-tiba berbalik, maka disinilah batas kerugian kita. Kalau kita hitung, ya sekitar 700 ya, 700 pip dari titik entry kita. Maksimal ya kerugian kita itu. Sehingga modal besar kita tetap aman, tidak mungkin habis di sana. Tentu dengan lot yang proporsional, yang standar dan aman dengan ketahanan yang tinggi seperti yang sudah kita bahas. Kemudian kita lanjut, coba kita bergerak di selanjutnya. Ternyata setelah 1 jam tidak bisa, jam berikutnya baru kita profit 380-an. Ya, artinya kalau kita trading, kalau kita entry, jangan langsung mengharap detik itu, menit itu, dan jam itu bisa langsung profit. Market ya selalu begitu, naik turun. Yang paling penting ada toleransi kerugian yang sudah kita batasi, kemudian kita bisa menunggu pergerakan atau fluktuasi harga itu sampai betul-betul kita mendapatkan profit di sana. Kalaupun ternyata berbalik, ya tadi sudah kita siapkan antisipasinya. Oke, ini adalah doji. Ya, sekali lagi doji tidak selalu muncul di setiap hari, tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang nanti akan muncul di sana. Ya, karena itu kalau teman-teman mungkin satu pasangan tidak muncul, bisa mencari atau menggunakan pasangan lain. Tentu yang biasa kita lakukan, ya jangan menggunakan mata uang atau pasangan mata uang yang tidak pernah kita lakukan, sehingga kita tidak tahu karakternya. Baik, berikutnya, karakter berikutnya atau pola candle pembalikan berikutnya adalah pin bar. Ya, selanjutnya adalah pin bar ya. Ya, kita coba hapus dulu, kita akan bahas di materi berikutnya, pola candle selanjutnya yaitu pin bar, sehingga kita nanti bisa membandingkan antara pin bar dengan doji ya. Mungkin hampir sama, kalau kita tidak jeli dikira pin bar, walaupun sama, sifatnya sama yaitu reversal. Yang kedua tadi adalah pin bar. Ya, pin bar ini sebenarnya kalau kita ambil secara nama, ini adalah bentuk dari Pinocchio ya, bar Pinocchio. Sehingga Pinocchio itu hidungnya panjang, ini hidungnya di sana, ini moncongnya panjang. Ya, jenisnya begini. Sehingga pin bar kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, atau seperti ini. Kalau pin bar ini tidak harus body sama atau hampir sama dengan titik buka tutupnya, ya, tetapi bodinya kecil, ekornya panjang di sana. Panjangnya berapa sebagai ukuran? Ya, paling tidak 3 kali dari bodinya. Tetapi lebih panjang tentu akan lebih akurat. Dan jangan lupa, ini yang paling akurat berada di area support dan resisten. Ya, apalagi didahului dengan penolakan-penolakan di sana. Ya, coba kita lihat, kita akan lihat bagaimana contohnya. Kita akan lihat banyak pin bar yang muncul di sana. Nah, ini adalah bentuk dari pin bar.
Ini adalah contoh dari pin bar. Ini bukan doji karena eh, bodinya tebal, kemudian ekornya panjang. Kalau doji itu bodinya kecil atau titik pembukaan sama atau hampir sama dengan titik penutupan. Harga pembukaan sama atau hampir sama dengan harga penutupan. Itu kalau doji. Tapi kalau pin bar bodinya lebih tebal, ya, tidak harus berdekatan, kemudian ekornya lebih panjang. Panjangnya minimal 3 kalinya. Lebih banyak atau lebih panjang tentu lebih akurat dan berada di area support resisten. Nah, sekarang kita lihat di area ini adalah area support di sana, ya. Area support ini tidak di breakout, ya. Dia berada di area support terakhir, kemudian muncul pin bar, muncul pin bar ini di area support. Sehingga ini sangat berpeluang untuk reversal naik, ya. Kemudian ketika sudah terbentuk, kita entry-nya di candle sesudahnya. Entry-nya adalah buy karena tadi dari tren turun atau dari arah turun menjadi naik dengan petunjuk pin bar ini. Kemudian ketika satu kali entry, jangan lupa yang perlu dan wajib kita perhitungkan adalah resiko. Janganlah hanya berpikir profit dan profit, tetapi berpikirlah resikonya dulu. Di mana kita taruh resiko? Kalau baik kita taruh di bawahnya support, sehingga kita taruh support, stop lossnya di sini. Sekali lagi stop loss di sini adalah untuk melindungi modal besar kita, ya, dengan space yang lebih besar itu dengan harapan di area itu naik turunnya masih berpeluang untuk kembali dan tidak tersentuh atau tidak menyentuh stop lossnya. Karena yang paling pokok yang kita butuhkan adalah profit, bukan stop lossnya. Baik, kita lihat setelah kita entry ternyata marketnya sempat turun, ya, sempat turun dulu di awal sampai 230-an, kemudian setelah itu baru naik. Nah, kalau target kita 200-an, ini sudah tercapai saat itu atau candle saat itu, jam itu. Tetapi ketika kita bersabar untuk menahan floating plus kita, ya kita akan bisa lebih banyak lagi dapatnya. Biasanya di situ ada penolakan-penolakan, maka dia akan mencoba untuk mengejar area yang pernah dicipta, area yang pernah atau harga yang pernah dibentuk sebelumnya. Ya, ini adalah gambaran saja. Tentu nanti pengambilan profit masing-masing trader berbeda sesuai dengan karakter dan gayanya. Oke, ini adalah bentuk dari pin bar. Kemudian kita lihat lagi contoh lagi, ya, kita lihat contoh dari pin bar lagi. Ya, ini bukan karena ini bodinya panjang. Nah, ini adalah satu bentuk pin bar juga ini. Ini adalah pin bar bearish. Dia berada di area resisten, kemudian muncul muncul pin bar di sana. Nah, ini mengindikasikan dia akan bertolak atau berbalik dari naik menjadi turun, maka entry-nya di sini di candle sesudahnya. Entry sell-nya di sana. Tentu dibatasi dengan area atau stop loss-nya di sini, di atasnya resisten. Maka kita bisa dapatkan di candle itu 300-an. Oke, dan seterusnya mungkin banyak contoh yang teman-teman nanti bisa lihat, bisa buktikan pin bar berada di support resisten dengan sumbu yang tentu panjang, ya. Kalau seperti ini apakah pin bar? Nah, ini terbalik. Nah, saya sebutkan kalau pin bar di area resisten, maka normalnya sumbunya berada di atas, artinya menunjukkan penolakan seller. Kalau ini berada di bawah, ini menunjukkan penolakan buyer, maka ini bukan termasuk di dalam kategori pin bar yang kita sebutkan tadi, ya. Ketika ekornya di bawah, maka kondisi normal atau yang valid dia berada di area support, ya, sehingga kalau seperti ini tidak kita kategorikan. Oke, ada contoh lain mungkin kita bisa lihat di sana.
ya, untuk memperkuat dari data yang kita sampaikan. Kita coba lihat dengan, nah ini juga tadi, ini namanya pin bar bullish ya. Saya kasih highlight biar nanti tampak di sana. Oke, ini adalah area turun atau sell dulu. Kemudian ketika menyentuh area support, nah ini adalah area supportnya. Ini adalah area supportnya, atau kita bisa tentu di sini. Ketika di di area support kuat ini ada penolakan, artinya ini adalah penolakan buyer yang mengindikasikan penekanan ke atas kuat sekali ya, maka terbentuk namanya pin bar. Bodinya kecil, ekornya panjang, panjangnya kalau di bawah, sumbunya di bawah, berada di area support. Maka ini salah satu pola yang cukup valid ya. Tentu entry kita sesudah selesai candle terbentuk. Nah, kita entry-nya di sana, entry buy di sana. Kemudian jangan lupa dibatasi, dilakukan pembatasan atau toleransi kerugian di bawahnya dari support. Ya, silakan taruh di 1861.10 seperti itu ya. Sehingga nanti ketika betul-betul berbalik sudah siap semuanya. Ya, modal besar kita sudah terlindungi. Ya, karena tidak ada, sekali lagi, pola candle yang paling akurat 100%, yang ada adalah probabilitas. Nah, kita cari probabilitas yang tinggi tetap dengan antisipasi resiko manajemen dan load manajemennya. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini untuk menambah wawasan kita sehingga bisa membaca peluang-peluang selanjutnya untuk taking profit. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.